Yang saya hormati Ketua Yayasan Anugerah Madani, yang saya hormati Direktur Politeknik Bina Madani beserta jajarannya, yang saya hormati para hadirin, tamu undangan, dan yang saya banggakan anak-anakku peserta PKKMB mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pergi ke Kalimantan, cari kayu gaharu. Boleh pergi naik pesawat. Selamat kepada mahasiswa baru. Semoga semua kalian menjadi orang hebat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Politeknik Bina Madani yang diselenggarakan melalui media Zoom. Ya, sangat disayangkan ya kita tidak bisa bertatap muka langsung secara luring ya. Karena seperti kalian ketahui sejak tahun lalu kita terkena pandemi COVID-19 sehingga semua proses pembelajaran itu dilakukan dari rumah masing-masing. Bahkan mungkin juga ada sampai dengan sekarang mahasiswa baru yang belum pernah melihat kampusnya. Ya. Pertama-tama, anak-anakku, para mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, para mahasiswa, yang telah diterima di Politeknik Bina Madani. Dan ini merupakan pilihan yang tepat bagi kalian. Karena kalian telah lolos, yang pertama adalah kalian telah lolos seleksi sehingga dapat diterima di Politeknik Madani ini. Dan juga Politeknik Madani ini cukup terkemuka juga ya di daerah Bekasi, dan ini sangat baik kalian memasuki politeknik karena ini adalah vokasi dan nantinya lulusannya diharapkan nanti bisa langsung bekerja. Anak-anakku, para mahasiswa yang saya banggakan, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, dan juga memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak untuk pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang mempunyai kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, PKKMB ini harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru, termasuk dapat menghambat tujuan nasional, misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, PKKMB juga menjadi ajang penyadaran akan pentingnya
pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0, yaitu perubahan dari komputerisasi menjadi otomatisasi yang berdampak dalam segala aspek kehidupan, yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan, serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain adalah terampil berkomunikasi, berkolaborasi, kemampuan berpikir secara nalar, kreatif, dan kritis, juga memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun 2020, kita terus berjuang untuk bangkit menghadapi berbagai tantangan baik kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya di tengah pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain, pandemi juga banyak memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, telah kita adaptasikan dan kembangkan seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Mulai tahun 2021, mulai tahun ini, diharapkan proses pembelajaran kita dapat dilakukan secara daring maupun luring, ya, kombinasi, dan juga ini nantinya merupakan sebagai bentuk dari adaptasi kebiasaan baru yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan visi Indonesia Maju dan SDM Unggul, bahwa tidak ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu melalui suatu pendidikan, melalui jalur pendidikan. Karena manusia-manusia yang berkualitas itu hanya akan tercipta dan dalam proses pendidikan yang berkualitas pada semua tingkatan, termasuk pendidikan tinggi. Terkait dengan pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada awal tahun 2020. Ini merupakan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mahasiswa harus dapat menjadi pembelajar yang sejati, yang terampil, lincah, dan ulet. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Adapun kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pertama adalah belajar di luar kampus, ya, dengan mahasiswa boleh mengambil semester 2 semester di luar kampus dan juga 1 semester di dalam kampus di luar prodinya. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan oleh mahasiswa, antara lain adalah kegiatan magang, ya, baik di perguruan tinggi maupun di industri, kemudian pertukaran pelajar baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kemudian juga proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, serta kegiatan mengajar di desa terpencil. Semua jenis kegiatan tersebut harus dibimbing oleh seorang dosen yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Dan semua kegiatan-kegiatan ini dapat diambil dari kegiatan yang dikeluarkan oleh pusat maupun kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan oleh perguruan tingginya masing-masing. Pada akhirnya saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, jadilah orang yang tidak hanya cerdas, tetapi lebih dari itu memiliki akhlak yang mulia,
berdisiplin, rajin, dan jujur, berintegritas tinggi. Katakanlah yang benar itu benar walaupun hanya kamu yang melakukan. Dan katakanlah yang salah itu salah walaupun semua orang melakukannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih kepada kalian semuanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat melaksanakan PKKMB bagi mahasiswa baru. Semoga sukses dalam menempuh studi dan selesai tepat waktu. Dan pada akhirnya dapat diterima di dunia kerja atau kalian bisa berwirausaha atau juga bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap sehat, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.